Demalo. Bisoku Racing Team Puncak 31 Sulawesi Tengah. Yael Bimis TRT 7827 Bengkel Sulawesi Utara. Kristo Umbo Emsal Lowian Akar Racing Team Sulawesi Utara dan Priski Prasendi Maluku Muda Caraka 1988. Lima 15 detik sudah diangkat. Wow, Holsot 2 juta rupiah kepada siapakah ia? Oh, tentunya ada petugas yang berdiri di sana akan memastikan siapa yang menyentuh Holsot pertama. Tentunya 14 pembalap di kelas trail standar 4 langkah 155 cc. 155 cc under 23 nampaknya. Oh, 08 Ramdan Nadim. Kemudian ada M. Atar Al-Ghifari. M. Atar Al-Ghifari. Kemudian ada Adriano Daemalo. Kemudian Arpansa Sokran Yael Bibis. Kristo Umbo. Pembalap Papua Tengah Arpansa Sokran. Begitu pula dengan pembalap Maluku Priski Prasendi. Muda Caraka 1908. Arir Salontais Sulawesi Tengah. Kemudian Fabio Erlang Deste Jawa Barat. Ramdan Nadim DKI Jakarta. Kemudian Alexander Wawor. Kemudian M. Atar Al-Ghifari, Regan Marik dan Habib Gaspar. Pertarungan yang begitu hebat terjadi nampaknya di sirkuit Pangeran 25 Backjor Racing Team. Bagaimana trail standar 4 langkah 155. Babak final di kelompok usia di bawah 23 tahun. Dengan begitu gagap gempita bagaimana raungan trail standar 4 langkah 155 terus membahana di sirkuit Pangeran 25 Backjor Racing Team. Perhatikan sesaat Ramdan Nadim. Cek. Wah, hei! Terbang loncat dengan begitu sempurna. Kemudian disusul pada tempat yang kedua nampak saat ini M. Atar Al-Ghifari. M. Atar Al-Ghifari muncul. Tiba-tiba datang M. Atar Al-Ghifari. Tiba-tiba datang Fabio Erlang Destia. Berada pada tempat yang ketiga Fabio Erlang Destia. Inilah pembalap bocah kelahiran Semarang, Jawa Tengah tentunya. Ya, luar biasa sekali di sini nampaknya Ramdan Nadim cukup konsisten di dua race yang terakhir. Memimpin race yang pertama. Oh, luar biasa sekali. Maksudnya di bagian yang pertama race dia mau langsung memimpin dan memperlebar jarak. Tapi di sisi lain M. Atar hati-hati. Nampaknya performa M. Atar terpengaruh dari race yang dimana dia crash di lap yang terakhir tadi. Sehingga nampaknya di sini dia sedikit outpace dan berada di posisi yang kedua. Harus melakukan sebuah defense. Mempertahankan posisi dari pembalap yang ada di belakangnya dia. Ramdan Nadim luar biasa sekali di posisi yang pertama. Namun di sisi yang bersamaan ada dua pembalap yang bertarung. Apakah Fabio Erlang Deste juga bisa mengejar kali ini dan berbicara di lini depan? Kita masih menunggu Ramdan Nadim. Gap yang sama sudah mulai diperbicarakan dari seorang Ramdan Nadim di sini. 1,5 detik antara dia dengan pembalap yang berada di posisi yang kedua. Sama seperti race yang sebelumnya. Ini tinggal bagaimana Ramdan mempertahankan pace-nya dia agar supaya tidak terkejar oleh pembalap yang di belakang. Di sisi yang lain, posisi yang kedua M. Atar sudah mendapatkan posisi yang lumayan aman. The comfort zone and Nadim. Ramdan Nadim goes through the top. M. Atar following up and on the third place. Sebuah jarak yang lumayan terlihat dari posisi 1, 2, dan 3 kali ini, Tasya. Iya, dan Masih stabil lah. Silakan Bung Ardin. Ya, dan dapat satu dari Atar Al-Ghifari, begitu pula Fabio Erlang Destia. Ada lagi Alexander Wawor Kalimantan Selatan. 25 Racing CCL by Arisandi Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Sementara di Badaka saat ini para pembalap Papua Tengah, begitu pula dengan pembalap Maluku Ramdan Nadim, JRT Rata Totok DKI Jakarta terus berbicara pada posisi terdepan. Sementara bocah Jaib Atar Al-Ghifari TRT 91
TRT 91 Pangeran 25 Backjor Racing Team berada pada posisi tempat yang kedua. Akankah Matar Alkipari akan terus memperbaiki posisi ataupun mempertahankan posisinya saat ini? Posisi yang ditempati tentunya oleh Matar saat ini mulai mendapatkan ancaman yang begitu serius oleh F. Erlang ataupun Fabio Erlang Destia, pembalap yang saat ini mengantongi izin Star Jawa Barat. Fabio Erlang Destia, kemudian ada lagi Alexander Wawor, pembalap dengan nomor start 7 Alexander Wawor terbang dengan begitu hebat, masuk dalam percaturan perebutan 5 terbaik tentunya pada babak final di kelas trail standar 4 langkah 155 cc under 23. Matar Alkipari saat ini terus berupaya untuk bisa menahan tekanan pada kanan, gempuran yang begitu bertubi-tubi terus dilancarkan oleh para kompetitor Matar Alkipari, pembalap sekelas yang saat ini yakni Fabio Erlang dan juga tentunya Alexander Wawor. Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh pembalap yang saat ini terlihat berada pada tempat yang ke-6. Tentunya kita saksikan saat ini saudara, pada deretan-deretan belakang ia terus berupaya paling tidak bisa masuk pada posisi barisan-barisan tengah Matar Alkipari. Begitu pula dengan pembalap 45 Ariel Salontahe Tasya. Ariel Salontahe saat ini berada pada tempat yang ke-5. Akankah ia akan bisa sedikit maju hingga menyentuh barisan ketiga ataupun pada posisi-posisi 4 Tasya Rio? Ini seru Tatelu. Jangan alihkan pandangan kalian. Ya, walaupun sirkuit semakin berdebu, mata somaso di abu saudara-saudara, tapi ini sangat seru. Sirkuit yang begitu megah menyajikan pertarungan bintang grass tracker andalan dari Sulawesi Utara dan dari luar Sulawesi Utara. Kita lihat berada di barisan terdepan masih aman saja Ramdan Aknadif, pebalap dari DKI Jakarta membawa JRT Rata Totok. Sepertinya aman melewati Camel, kemudian menuju sektor terakhir di sirkuit ini. Single jump sudah diambil menuju Ramdan ke Tableton. Nampaknya Atar sudah dilewati nampaknya di sini. Atar nampaknya dilewati oleh seorang Fabio Erlang. Ini akan menjadi battle kedua. Di sisi yang lain ada seorang Ariel Salontahe yang mencoba untuk mengejar ke depan. Akan terjadi dua battle di dua grup yang berbeda di sini. Yes! Apakah bisa seorang Alexander Wawor mempertahankan posisi dari seorang Ariel Salontahe side by side di sana di tikungan yang pertama? Aduh, Atar Nyanda turun ke baku posisi ketiga. kasih. Sayang sekali, Nyanda baku kasih ada orang dua memang. Dua pembalap yang mempertahankan satu sama yang lain, mengambil racing line yang berbeda. Mereka percaya racing line yang mereka lalui adalah yang terbaik. Namun, Ariel turun ke posisi yang belakang. Nampaknya di sini seorang Alexander Wawor sudah memberikan sebuah gap, masih ditahan oleh Ariel. Ariel mendekati rolling speed section, masuk di back straight dan masuk di tikungan yang selanjutnya. Oh my goodness, dua pembalap mulai bertarung di sini memberikan yang terbaik. They're doing their best for their team and to make all the viewers proud of him. Tapi sepertinya celah tidak diberikan sama sekali Rio oleh seorang Alexander Wawor, anak kota Mobagu Awah, bersanding dengan Ariel Salontahe, anak kelahiran Bitung. Bitung bersaing dengan Kota Mobagu. Siapakah fisik dan skill yang lebih mumpuni hari ini? Kita lihat. Oh, semakin dekat Ariel. Wow. Semakin dekat, dapat atraksinya. Dapat traksinya, mendapatkan dorongan yang baik Ariel Salontahe sehingga merubah posisi klasemen. Sementara Ariel sudah berada di posisi yang keempat, Bung Ardin. Betul sekali apa yang dilakukan oleh Ariel Salontahe adalah merupakan teknik untuk bisa mengelabui lawan. Ia mencoba melakukan pengereman yang sedikit melambat dari biasanya, membuat ia langsung melakukan manuver ekstrim untuk bisa masuk kepada barisan-barisan selanjutnya. Sementara saat ini Fabio Erlang Destia, kemudian Matar Alkipari, Ariel Salontahe dan juga tentunya apa yang dilakukan oleh seorang pembalap Alexander Wawor. Nampak saat ini 25 Racing by Arisandi,
Kolaka Timur berbicara di Sulawesi Utara. Inilah tim yang hadir dari Lambandia, Sulawesi Tenggara, hadir di kejuaraan nasional Race Track Regional 5 putaran 2 Sulawesi Utara Tasya Rio. Semakin dekat kita lihat Rio, semakin dekat. M. Atar sedikit melihat ke belakang, sedikit melihat ke belakang. Dia memastikan apakah Ariel Salontahe bisa mendekat ke posisi yang sedang dilakoni oleh seorang M. Atar Rio. Kita lihat sudah diambil lebih ini tabletop. Ariel melakukan diving sementara Atar mengambil sisi bagian dalam. Masih dipertahankan posisi. Tangannya seperti memberikan instruksi kepada Ariel. Apa yang dimaksudkan oleh seorang M. Atar, saudara-saudara? Mungkin dia menginstruksikan bagian-bagian di mana berem itu merupakan sebuah sektor yang mungkin bisa berdampak yang tidak terlalu baik untuk seorang M. Atar. M. Atar mengingat cederanya di race yang sebelumnya. Ya, betul. Mungkin ada kaitannya, tapi M. Atar masih mempertahankan posisi itu. Mungkin dia hanya memperingatkan apabila tiba-tiba dia mungkin melakukan sebuah kesalahan, tapi Ariel di sini masih mencoba untuk membayang-bayangi seorang M. Atar. Dari posisi ketiga dan posisi keempat. Ini bahaya, ini ancaman. Yellow flag nampaknya keluar di sini, tepat di tikungan yang pertama dan masih berlanjut. Ariel Salontahe versus M. Atar. Anak Sulawesi Utara bertarung dengan anak Jawa Barat, saudara-saudara. Iya. Sementara Tasya meskipun begitu jauh meninggalkan pacuan para pembalap lainnya inilah Ramdan Ahnadib, DKI Jakarta, JRT Junior Racing Team Rata Totok Sulawesi Utara 08 nomor star pembalap Betawi yang satu ini DKI Jakarta Ramdan Ahnadib. Ia tampil beringas berbicara di Sulawesi Utara di sirkuit Pangeran 25 Backshore Racing Team dalam kejuaraan nasional Race Track Region Sulawesi dan juga tentunya Pangeran 25 Backshore Race Track Motocross Championship 2026. Sayang sekali pembalap asal Sumatera Selatan yang Galang Fernando belum berbicara banyak ketika pembalap ini harus dihadapkan dengan satu permasalahan ketika mechanical system, trouble system menimpa motor trail standar dan akhirnya ia saat ini terus berupaya untuk bisa mengembangkan kecepatan untuk bisa paling tidak masuk pada deretan-deretan terbaik Natasha dan juga Rio. Betul sekali, di posisi kedua kita lihat masih konsisten pebalap dari Power Swiss by Evolution, kakak bos Gorontalo Abah. Anak Jawa Barat Fabio Erlang Destia berada di posisi yang kedua. Sementara persaingan ketat masih terjadi di posisi yang ketiga dan keempat. M. Atar melihat ke belakang memastikan lagi rekannya Ariel Salontahe. Kita lihat pendaratan yang begitu maksimal dari keduanya. Ariel semakin cepat mendekat. Di tikungan pertama melakukan diving Ariel. Kita lihat saudara-saudara. Masih tidak diberikan celah oleh seorang M. Atar. 20 tahun dan 16 tahun. Dengan jenjang karir yang sama-sama sudah berkiprah di tingkat nasional saudara-saudara. Siapakah yang akan berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya. Roll speed sudah diambil saudara-saudara. Masih melihat ke belakang M. Atar. Masih memberikan ancaman Ariel Salontahe. Double sudah diambil Rio. Yap, luar biasa sekali nampaknya Fabio mulai alert di sini di sisi lain seorang M. Atar. Dia berbadan kecil tapi decision making dia itu sangat-sangat dewasa sekali. Dia nampaknya mengatur strategi untuk bermain aman dan memasuki lap-lap terakhir. Dia sudah mulai mengejar seorang Fabio. Fabio harus mempertahankan posisi di sisi lain. Ada juga seorang Ariel Salontahe yang diam-diam mencoba untuk mengejar M. Atar di sini. Ini akan menjadi three wide battle pertarungan antara ketiga pembalap untuk memperebutkan posisi yang dipegang oleh M. Atar kali ini. Di sisi lain, kita melihat posisi dari seorang Ramdan Ahnadib. Jauh di depan, begitu konsisten, lap demi lap. Dia sangat-sangat konsisten. Kalau dilihat dari catatan waktu dia, tidak jauh catatan waktu yang ditempuh. Checker flag! Banyak selamat, big congratulations for Ramdan Ahnadib dari JRT Rata Totok. Di posisi kedua, kita punya, apakah Fabio? Yes, betul. Fabio Erlang Destia. Dan posisi ketiga masih M. Atar.
Terlepas dari cederanya dia mungkin kita tidak tahu, tapi Yes. still on the podium. Luar biasa pencapaian dari seorang M. Atar, harus diapresiasi. Tapi luar biasa banyak selamat untuk para pemenang podium di race kali ini. Dan Bebek modifikasi 4 langkah. 2 langkah 125 pemula 15 detik. Oh, 15 detik sudah diangkat. Oh. Satelu. Ini dia, kita akan lihat kemampuan pebalap-pebalap pemula. Ini adalah merupakan kelas kejuaraan nasional GTX 6 bebek. Modifikasi 4 langkah campuran 2 tak 4 tak 125 cc pemula. Gegap gempita 16 para pembalap Aldi Manggindar ataupun Aldi Serempet. Dan nampak saat ini satu pembalap saat ini harus terjatuh dan saat ini Aldi Serempet ataupun Aldi Manggindar, sementara pada posisi depan Lawrence Watalagi di Sulawesi Utara. Rokem DJ saat ini pemimpin laju gerbong perjalanan mereka di kelas bebek campuran, bebek modifikasi 4 langkah campuran 2 tak 4 tak. Membahana menggema di Sulawesi Utara, nampak saat ini di lap awal 6 putaran yang diberikan tentunya oleh pimpinan perlombaan bagi para pembalap di kategori pemula bebek modifikasi 4 langkah 2 langkah 125 cc. Saat ini terus kita saksikan apa yang coba dilakukan. Nampak saat ini oleh pembalap Pangeran 25 Bekjo Racing Team yakni 18 ataupun 18 Aldi Manggindar Sulawesi Utara. Pangeran 25 Bekjo Racing Team akan mampu mempersembahkan tahta podium juara. Dan nampak satu permasalahan nampaknya pada satu kendaraan pembalap, dan saat ini terus dimaksimalkan. Akankah ia akan kembali memperbaiki posisi untuk bisa mengejar ketertinggalan yang nampak saat ini sudah mulai terlihat begitu jauh. Aldi Serempet, pembalap yang digadang-gadang akan mampu menjadi sang jawara ataupun menjadi the champion di kategori pemula region Sulawesi, saat ini terus berupaya untuk bisa terus menekan laju motornya untuk bisa berada pada posisi terdepan dengan begitu nyaman. Tasya dan juga Rio. Yes, Bung Ardin masih tampil terbaik berada di depan. Pebalap dari Pangeran 25 Major Racing Team memang nyandak baku kasih. Aldi Manggindar on fire melewati roller speed. Cepat sekali membuat jarak dengan pebalap lainnya. Sementara di posisi kedua ini adalah 27 Lawrence Wansalangi dari Trokem DJ anak Sulawesi Utara. Kemudian disusul posisi ketiga ada Stephen So. Stephen So melakukan terbaik kali ini, kita lihat masih memaju kendaraan dengan baik. Berada di kelas campuran bebek modifikasi 4 tak, 2 tak, 125 cc pemula. Inilah motor-motor 125 cc, baik itu 2 tak dan juga 4 tak. Dan ini adalah pebalap-pebalap junior atau di kelas pemula yang juga tentunya akan menunjukkan kemampuan balap dan eksistensi mereka. Ketemu dengan motor hasil racikan dari tim masing-masing, menaklukkan sirkuit yang begitu megah, sirkuit Pangeran 25 Major Racing Team. Suspensi yang begitu oke,
Ini membuat motor bisa dikendalikan dengan mudah oleh setiap pebalap. Menuju sektor terakhir, single jump sudah diambil oleh Aldi serempet saudara-saudara. Kita lihat Rio, begitu enteng saja Aldi serempet. Cek. Dengan tim Pangeran 25 Major Racing Team begitu kencang menuju ke R1. Aman saja dia, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengancam. Mengambil sisi bagian dalam. Dorongannya masih didapat oleh Aldi. Kemudian di posisi yang kedua, Lorenz Wantalangi dari Trokem DJ masih berusaha menunjukkan kemampuan balapnya di kelas ini, Rio. Ya, benar sekali, Aldi Mangindar, Lorenz Wantalangi dan juga Stephen Sol, 3 pembalap yang berada di top 3 kita kali ini. Kalau kita melihat dari start mereka tadi begitu riskan sekali karena melihat jumlah dari mereka begitu banyak, kurang lebih ada 18 pembalap yang memasuki sektor yang pertama, tikungan yang pertama tadi. Sehingga ada beberapa pembalap yang harus crash dan melanjutkan tanpa goggle. Dan kali ini kita melihat 4 tak dan 2 tak. 2 tak terkenal dengan power band-nya dia, sedangkan 4 tak terkenal dengan reliability-nya dia. Kita lihat masing-masing pembalap tentunya mengenal karakteristik dari motornya mereka. Tentang bagaimana mereka bisa membuka potensi maksimal dari motornya mereka. Terlihat memasuki di main stroke kita. Di tikungan yang pertama, power band, suara khas dari mesin 2 tak yang coba untuk didorong dari pembalap-pembalap. Back again. Seorang Aldi Mangindar tertinggal di awal dari seorang Lorenz Wantalangi, tapi tidak menunggu waktu lama. Sang tuan rumah kembali ke posisi yang pertama, meninggalkan seorang Lorenz Wantalangi di posisi kedua, Bung Al. Betul sekali Rio dan juga tentunya Tasya. Apa yang coba dilakukan oleh para pembalap 18 tahun ataupun para pembalap-pembalap pemula di bawah usia 18 tahun. Dan saat ini mereka terus mencoba bermain dan sementara saat ini ia harus mengontrol emosi dari seorang pembalap 18 yakni Aldi Mangindar serempet. Aldi serempet harus memperhitungkan batang-batang posisi yang telah ia tempati begitu jauh. Ia meninggalkan pacuan para pembalap lainnya. Tentunya ia harus sedikit bisa mengatur ritme bermain dengan begitu baik. Sementara pada tempat kedua Lorenz Wantalangi, Trokem DJ Sulawesi Utara, kemudian 7-8 nampak saat ini dapat terlihat pembalap dengan jersey berwarna putih hitam juga terus terlihat berada pada tempat yang ketiga. Di manakah saat ini seorang 17 di manakah saat ini seorang 257 Sandi Sandoro, akankah ia berada pada 5 besar, namun nampak terlihat bocah Sulawesi Selatan yakni Sandi Sandoro. Ia jauh hadir tentunya di Sulawesi Utara dalam kejuaraan nasional Slalom Racetrack Region 5 putaran kedua Sulawesi Utara yang saat ini terus kita saksikan bersama di kelas bebek campuran 4 tak yakni 125 cc dan 2 tak 116 cc, Tasya. Yes, Bung Ardin, dan kita lihat kembali fokus kepada pemimpin klasemen sementara untuk kelas ini. Masih konsisten, masih stabil, masih fit, dan masih memaksimalkan pengerjaan mesin dengan baik dari Pangeran 25 Major Racing Team. Aldi Mangindar tentunya dengan suspensi yang pas, membuat handling dan traksi yang menjadi maksimal. Motor yang mudah dikendalikan oleh seorang Aldi serempet. Apakah dia akan bisa membuktikan kelas ini podium pertama akan diserempet saja oleh anak Minahasa Utara. Kita nantikan apakah Aldi serempet ini akan bisa mempertahankan posisi pertama sampai dengan final nanti. Karena yang pastinya ini adalah kelas final dengan total 6 laps harus mereka tempuh. Itu berarti stamina dari setiap pebalap ini benar-benar diuji di bawah kaki Gunung Kelabat Pindili Tatelu Minahasa Utara, Rio. Yang pastinya tentunya segala sesuatu masih bisa saja terjadi. Karena dalam balapan tidak hanya skill dari pebalap yang dituntut, tapi juga stamina motornya, ya, mesin yang masih harus terus on fire sampai dengan kepada
checker flag sampai kepada finish ini harus dipertahankan. Itulah pengendalian emosi juga dari setiap pebalap benar-benar dibutuhkan dan dituntut di kejuaraan nasional Region 5 putaran kedua Grass Track Pagera 25 Megjo Racing Team. Dan kalau kita lihat Bung Ardin dan juga Rio sore hari Minggu di Minahasa Utara tepatnya berada di Jalan Pinili Tatelu, penontonnya semakin rame, semakin memenuhi tentunya wilayah dong. sirkuit. Bahkan tim pengamanan pun kewalahan untuk mengamankan, mensterilkan area sirkuit. Luar biasa sekali antusias dari penonton yang ingin menyaksikan, tidak mau melewatkan aksi-aksi dari semua pembalap tiap kelas yang ada di kejuaraan kali ini. Tapi Yes. saya harus bisa jujur, kalau Aha. tentang race seperti ini, berbicara tentang motor 2 tak dan 4 tak, ini mendapat tempat tersendiri di hati saya. Kenapa begitu? 2 tak ini adalah motor yang bisa dibilang under appreciate. Ya, betul. Secara tahun sudah lewat. Tetapi Yes. secara power sangat-sangat awet muda sekali. Bisa dilihat di rolling speed. Aha. Perbedaan 2 tak dan 4 tak itu berada di throttle manajemennya dia. 4 tak Oke. bisa terlihat sedikit ditahan, Oke. sedangkan 2 tak itu sedikit dimainkan. Nah, ini Oke. tentunya membuat pembalap-pembalap yang mencoba motor 2 tak, mencoba motor 4 tak, mengetahui karakteristik dari masing-masing motor. Nah, berbicara tentang karakteristik, pembalap-pembalap senior sekarang melalui tahap itu. Itu adalah Yes, proses betul. pendewasaan, proses bagaimana mereka mendapatkan sebuah ritme dan juga experience atau pengalaman bagaimana mereka menjadi superstar seperti sekarang. Dan sepertinya memang untuk menggeber-geber motor 2 tak dan 4 tak tidak semudah Beda. yang kita lihat dari Iya, atas benar panggung. sekali. Ada teknik, ada perjalanan, ada proses pembinaan yang mereka lewati. Saya rasa saya paling tahu sih. Ya, kalau saya sih pecinta Tahya 2 paling tak tahu sih. ya. Kalau saya memang pecinta 2 tak. Entah mau di tanah, di aspal, saya lebih senang mengendarai 2 tak. Ya kan? Ini menjadi pembelajaran, ini menjadi edukasi bahwa seorang pembalap tidak hanya kemampuan fisiknya yang dibutuhkan, tetapi juga penguasaan ilmu teorinya, Ya, luar biasa. Teori tentang motor, teori tentang sirkuit, teori tentang mesin itu sendiri ya, Bung Ardin. Ya, betul sekali. Ulasannya begitu hebat tentunya mengenai motor 2 tak. Motor ini sudah tidak diproduksi lagi Tasya. Dan tentunya masih terus dilombakan karena memang mengingat motor-motor ini masih begitu banyak di daerah-daerah, maka dari Ikatan Motor Indonesia dengan regulasi bebek 2 tak di kategori pemula memberikan kembali kesempatan dan tujuan dari Ikatan Motor Indonesia memberikan regulasi kembali untuk 2 tak diperlombakan. Ini adalah merupakan jenjang pembinaan di kategori pemula yang akan berkelanjutan di kelas-kelas open pada kelas-kelas selanjutnya. Baik, dan semakin membaik suasana sore hari dan dapat checker flag dikibarkan dari area Gapura finish Pagera 05 Bekjo Racing Team dan saat ini Aldi Tampil terbaik di kelas bebek modifikasi 4 tak, 2 tak, 125 cc pemula. Kita kasih tepuk tangan Tatelu untuk Aldi Magida. Luar biasa sekali. 05 Bekjo Racing Team. Kemudian ada juga Babo Aces Pagera 05 Bekjo Racing Team. Kemudian Ican Naruto Pagera 05 Bekjo Racing Team. Ada Rizky HKTRT 91 Pageran 05 Bekjo Racing Team. Kemudian ada lagi Fabio Erlang Destia, Power Fish by Apolution, Kakak Bos Gorontalo Ahmad Sustrisal, 25 Racing Team Sulawesi Tenggara. Kemudian MC dan Aldesa Pratama IR 545 Babala, Kiplay AL 79. Oke, race sudah dimulaikan. Dan siapa yang akan menangkan Holshot di sini? Side by side dengan pembalap. Apakah akan masuk di kuartal pertama? Atau di sini race? Dan itu dia. Holshot didapatkan oleh Ematar Algivari. Lagi-lagi sepertinya dari tadi hampir di semua kelas whole shot selalu diambil Bisa oleh M. dikatakan Atar. Mr. Holshot. Mr. Whole Shot. Mr. Whole Shot. Sepertinya dia sudah mengantongi sekitar 10 sampai 15 juta rupiah whole shot ya. Kemudian dapat saat ini terlihat MC dan Aldesa, ini pembalap IR 545. MC dan Aldesa, IR 545 Babala, Kiplay AL 79.
saat ini terus berupaya pada tempat yang kedua, sementara Matar Alkipari perhatikan sesaat saat ini. Oh, Matar Alkipari, MC dan Aldesa. Akankah MC dan Aldesa berada pada posisi terdepan saat ini? IR 545 Mambala, Kiplay, AL79 sudah diambil Bung Ardi. pada penderita teratas. Akankah Matar Alkipari akan kembali leading pada posisi depan, sementara pada tempat yang ketiga Ican Daruto, Babo Aces, begitu pula dengan nama-nama kelas Rizky Haka. Terbang loncat dengan pendaratan yang begitu sempurna. Apa yang coba dihadirkan MC dan Aldesa. Inilah pembalap yang dihadirkan Ilham Ramadan. IR 545 Mambala, Gorontalo, Kiplay 1, Kiplay 79 saat ini berada pada diri terdepan. MC dan Aldesa. Benar-benar eksistensi dari seorang peraih medali emas PON di 2024 MC dan bersama dengan IR 545 Mambala Kiplay AL79 berada terdepan kali ini memimpin klasemen sementara untuk Sport and Trail 4 tak sampai dengan 250 cc Open. Bagus sekali. Pendaratan yang maksimal, kemudian MC dan sudah menuju roller speed, kencang sekali di sana, masih stabil MC dan kemudian disusul bocah ajaib anak Jawa Barat M. Atar, saudara-saudara. 105 berada di posisi yang ketiga. Ini adalah Rizky Haka yang kita kenal dengan julukan ketua kelas. On Fire kembali berada di posisi yang ketiga setelah di kelas-kelas sebelumnya Rizky Haka tidak berkutik, saudara-saudara. Kita melihat MC dan mengambil sisi bagian dalam, single jump sudah diambil, M. Hatar pun mengambil sisi bagian dalam, traksinya dapat, saudara-saudara. Kemudian apa yang menimpa pembalap Lantian Juan JRT Rata Totok, ia berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Begitu pula dengan hal yang dialami pembalap Sumatera Utara Ahmad Sustrisal. Nampak saat ini juga belum mampu berbicara pada deretan terdepan. Ahmad Sustrisal lagi-lagi nampak saat ini kehilangan daya dorong. Tentunya dari power mesin yang ia tunggangi membuat ia tak mampu berbicara banyak. MC dan Aldesa leading on the way pada posisi terdepan IR 545 Mambala Kiplay AL79 Trio Tasya. Iya, luar biasa sekali nampaknya di sini Zidan memperlebar jarak di posisi yang pertama. Di posisi kedua M. Atar, di sisi lain Rizky Haka side by side dengan Mamo SS, who was the first one of the race, gonna get it. Masih diperlebar jarak lagi, berhasil di defense oleh pembalap dari depannya yaitu seorang Rizky Haka. Battle yang luar biasa, pertarungan masih dipertontonkan untuk kita semua di sini. Dan Zidan memang nampaknya Zidan is having the biggest advantage karena secara energi M. Atar juga di 2 race sebelumnya sempat balapan bahkan beberapa kali berturut-turut, tapi nampaknya itu bukanlah alasan untuk seorang petarung. Zidan versus M. Atar, Rizky Haka versus Mamo SS Tasya. Balapan semakin memanas, Rio. Di posisi yang ketiga dan keempat kita lihat Rizky Haka dan Mamo SS masih bertarung di sana. Menjajal sirkuit Pangeran 25 Major Racing Team dengan tentunya skill yang mumpuni. Kita lihat tidak diberikan celah sama sekali oleh Rizky Haka. Mamo SS masih berusaha mendekat kepada Rizky. Pertarungan bintang tersuguhkan, saudara-saudara. Apakah akan ada surprise? Apakah ada kejutan daripada Mamo SS? Apakah dia bisa mendusu, meriki, meremeh? Kita nantikan saja kemampuan balap dari anak Jawa Barat, busutan Pangeran 25 Major Racing Team di hari yang terakhir Moto2. 8 putaran akan mereka tempuh untuk Sport and Trail 4 tak 250 cc ini. Menuju ke tabletop melakukan whip M. Atar. Teknik melakukan whip di tabletop untuk memangkas waktu pendaratan dilakukan oleh bocah ajaib, saudara-saudara. Memacu kendaraan begitu cepat, mengambil sisi bagian dalam. Sepertinya Rio, kalau kita lihat mereka melakukan teknik yang berbeda dengan hari yang kemarin. Ya, biasanya di R1 mereka mengambil diving. Ya. Tapi kemarin karena memang banyak pembalap yang jatuh ketika melakukan diving, sehingga di hari yang terakhir ini teknik pun dirubah, yaitu mengambil sisi bagian dalam untuk mendapatkan traksi. Benar sekali. Betul sekali Tasya. Sementara saat ini nampak terlihat M. Atar Alkipari, Babo Esis dan juga tentunya Rizky Haka. Rizky Haka begitu pula dengan Ican Daruto terus mencoba memperkecil ketertinggalan dari seorang pembalap IR Ilham Ramadan 545 Mambala Gorontalo. Kiplay
AL79 yang saat ini berada pada tempat terdepan. Begitu jauh MC dan Aldesa Pratama. Dan saat ini Matar Al-Ghifari. Begitu pula dengan Mamo SS. Kemudian Rizky Haka. Ada lagi Ican Naruto. Sementara 93 Fabio Erlang. Begitu pula dengan Ahmad Susrizal. Belum pada satu kemampuan terbaik. Begitu pula dengan pembalap Lantian Juan, pembalap asal Kediri, Jawa Timur. Nampak saat ini juga sudah mulai sedikit kehilangan momentum untuk bisa berada paling tidak di barisan tengah pertarungan. MC dan Aldesa, kemudian M. Atar Al-Ghifari, Pangeran 05 Backjo Racing Team berada pada tempat 2, 3, 4, Mamo SS berusaha mengambil posisi kedua, sudah diambil. Kenapa M. Atar memberikan celah? Kenapa? Mamo luar biasa kemampuan eksistensi yang mumpuni daripada Mamo SS. Ditunjukkan pertarungan terjadi antar anak Jawa Barat. M. Atar dan Mamo SS masih terjadi di roller speed saudara-saudara. Sementara kalau kita lihat posisi pertama masih adem ayem saja MC dan IR545 benar-benar fly. Dia melewati mini tabletop. MC dan masih memaksimalkan pengerjaan mesin, mengontrol emosi, stabil saja berada di posisi yang pertama. Sementara kalau kita lihat di posisi yang kedua sudah ada Mamo SS di sana bersama dengan tim Pangeran 25 Major Racing Team. Di posisi yang ketiga M. Atar TRT 91 yang merupakan juga Jangan dipegang. Ya. Ditendang aja, ditendang. Tendang ke samping, tendang ke samping. Ditendang. ke samping. Skop sayang, skop. Kalau ingin tahu tendang skop. Itu dia. Awas ada Oh pembalap iya, yang datang. oke. Terima kasih Marsal. Terima kasih, kita kembali kepada track menuju ke dan tabletop. awas. MC Dan melakukan whip benar-benar fly seperti nama timnya Keep Fly saudara-saudara. Yap, Keep Fly Racing Team with M. Zidan. He's making a big statement right here. Sangat jelas sekali memimpin lebih dari 3 detik gap antara dia dengan pembalap yang kedua. Di sisi lain, M. Atal sudah turun di posisi yang ketiga. Nampaknya Mamo SS yang kali ini akan menggantikan posisinya di posisi kedua. Di sisi lain, seorang Rizky Ahaka juga memberikan sebuah pressure kepada seorang Atar kali ini. Itu dia, 3 wide battle antara ketiga pembalap yang berada di posisi kedua, 3 dan 4. Clear the gap. Look at that. Zidan number 4 once again is making a big statement dari tim Keep Fly Racing Team. Tinggal beberapa lap lagi kita akan masuk lap yang terakhir. Saking serunya kita tidak sadar. Lap semakin menuju ke lap yang terakhir. The time is still clocking. Dan kita masih memiliki banyak race yang akan ada setelah ini. Betul sekali Rio dan juga tentunya Tasya. Sport and Trail 4 langkah. Sampai dengan 250 cc terus bergemadi. Sirkuit Pangeran 25 Backjo Racing Team bagaimana MC dan Aldesa Pratama saat ini berada pada posisi terbaik. Yang begitu pula dengan M. Atar Al-Ghifari. Ia menempati tempat yang kedua. M. Atar Al-Ghifari saat ini sudah mulai sedikit tergerus ke barisan yang ketiga. Sementara MC dan Aldesa dengan begitu leluasa ia bermain. Ia jauh sekali meninggalkan para pembalap-pembalap lainnya MC dan Aldesa. Sementara pada tempat yang kedua nampak terlihat samar-samar dari area sektor tikungan Taraya. Saat ini pembalap Babo SS, kemudian Zidan, kemudian M. Atar Al-Ghifari dan juga Ican Naruto dan Rizky Haka. Di sisa-sisa lap terakhir Bung Ardin, Betul Rio, sekali, di sisa pertarungan tenaga. masih saja terjadi antara Grass Trackers seluruh penjuru Nusantara. MC dan IR545 Keep Fly Racing Team L79 masih saja konsisten memimpin perlombaan saat ini. Kemudian Mamo SS berada di posisi yang kedua. Begitu juga dengan M. Atar masih memacu kendaraan dengan baik. Posisi ketiga, M. Atar kali ini mendapatkan ancaman dari seorang ketua kelas Rizky Haka, anak Jawa Tengah dari TRT 91 Pangeran 25 Major Racing Team. Masih memacu kendaraan dengan baik. Mini tabletop sudah diambil. Keduanya mengambil sisi bagian dalam. Dapat traksi Atar.
melihat ke belakang ini adalah kebiasaan dari M. Atar. Melihat ke belakang, memastikan apakah dia masih memiliki ancaman atau tidak, saudara-saudara. Betul. Melakukan diving mereka di Beram, bagus sekali. Pendaratan yang maksimal, lagi-lagi handling yang mantap ditunjukkan oleh M. Atar, Bung Ardin. Betul sekali Tasya. Dan nampaknya M. Atar Al-Ghifari nampak ia sedikit terlihat menurun dari segi performa setelah dirinya sempat terjatuh dari area sektor sebelum table finish, membuat Atar di beberapa kelas sebelumnya nampak terlihat berada pada barisan kedua dan ketiga, dan saat ini akan kembali di overtaking. Nampak apa yang coba dilakukan oleh Rizky Hanif Kusparwanto, pembalap Kelatan Jawa Tengah ini terus berupaya untuk bisa menjabat posisi Batar Al-Ghifari dari barisan ketiga ataupun masuk ke barisan yang ketiga seorang Rizky Haka. Sementara saat ini Sidan Alnesa Pratama, Ilham Ramadan IR545 Mamala, Kiply AL79, ia terus berada pada tempat terdepan. Ia begitu jauh meninggalkan pacuan sekelas pembalap Lantian Juan yang saat ini nampak terlihat terus mengalami penurunan performa. Dan tentunya Ican Naruto Pangeran 05 Bekjo juga saat ini masuk dalam barisan-barisan tengah pertarungan. Batar Al-Ghifari, bocah ajaib Jawa Barat yang dihadirkan tentunya dalam gelaran kejuaraan nasional Racetrack oleh Pangeran 05 Bekjo Racing Team, saat ini berada menempati tempat yang ketiga. Rizky Haka nampak saat ini Batar Al-Ghifari terus berbalik badan Dan sesaat Bung Ardin, lagi. checker flag sudah bersiap. Lagi, saudara Ladies and Bekjo. gentlemen, Telu kasih tepuk tangan, ini dia MC Luar biasa sekali dipertunjukkan oleh Sidan. Head clicker ditunjukkan oleh seorang MC Dan untuk selebrasi ya, celebration dia di sana. Dan itu dia podium pertama Mambo kita. posisi kedua dan nampaknya M. Atar di posisi yang ketiga. Rizky Hapka terlihat di posisi yang keempat. Oke, podium hall shot M. Atar Al-Ghifari untuk segera ke podium juara. Karaya Racing Family, Bang Sulut Go, Aqua dan Apex Pro Organizer. Engine sudah kembali on. Inilah pertarungan bocil-bocil. Hasil didikan mama dan papa yang batona di motor. Bidi Trail, Don Special Engine 12 tahun sudah keluar dari gate start, saudara-saudara. Kurang lebih 16 pebalap bertarung berkompetisi sejak dini usia 12 tahun. Bidi Trail Don Special Engine 12 tahun. Sementara menyuguhkan kemampuan grass tracker muda berusia 12 tahun yang nantinya akan berkiprah di dunia balap grass track, saudara-saudara. Mereka mempersiapkan kemampuan balapnya, menguasai motor yang sudah diracik oleh mekanik-mekanik handal dari tim masing-masing. Kita lihat ada Raditya, ada M. Aksan, ada Jeremy Atiwa, ada Mark Tumbelaka, kemudian ada Roxan Gerungan, Injilio Barau, Gracio Pelapa, Kristo Umba, Kenward Wauran, Zarko Poluan, Kairul Azam Munandar, Pascal Owing, dan Yoel Santi, bahkan King Lopo tidak mau ketinggalan untuk menunjukkan eksistensi mereka menaklukkan sirkuit Pangeran 25 Bekjo Racing Team di Pinili Tatelu, Rio. Kita masih menunggu data dari sistem siapakah kira-kira pemimpin klasemen sementara untuk kelas ini. Total 4 putaran atau 4 laps akan mereka jajal, akan mereka taklukkan di Moto2
hari terakhir kejuaraan nasional Grass-Track Swallow Region 5 putaran yang kedua di Sulawesi Utara tentunya, yang nantinya saya dengar dari Bung Aryan kemarin di bulan November juga semifinal kejuaraan nasional ini. Final ya, final dari kejuaraan nasional akan dihadirkan juga di sirkuit ini. Itu berarti perang bintang akan kita saksikan bersama di bulan November yang mendatang. Raditya 74 dari 74 Berfighter BJM anak Sulawesi Tengah memimpin barisan terdepan, saudara-saudara. Kencang dia berada di depan, meninggalkan kelompok kedua ada Khairul Asa Munandar. Ini adalah pebalap dari mana dia ya? Oh, Artos Hanum Motor featuring MS Racing Team Sulawesi Tengah. Menariknya Sulawesi Tengah mendominasi pemimpin klasemen sementara. Di manakah anak-anak Sulawesi Utara? Di manakah anak dari Icat, Mark Tumbelaka? Di mana anak-anak Pangeran Dolima Megjo? Oh, terjadi crash saudara-saudara. Yap, rolling section menjadi hal yang sangat challenging untuk para pembalap-pembalap Chili kali ini di Mini Trail Non Special Engine 12 tahun. Kita melihat bagaimana Raditya mencoba untuk clear the way up on the P1. Di sisi lain ada seorang Jeremia Tiwa juga yang mengejar pembalap dari JRT 102 Motoling. Mengejar di posisi kedua. Dua pembalap ini tentunya memimpin lini depan dan kita masih menunggu siapa yang berada di posisi ketiga dan posisi yang keempat. Ini dia para pembalap memasuki ke sektor selanjutnya. Sebagai info mereka hanya balapan 4 putaran saja. Karena mengingat lap time mereka juga kalau dihitung 4 lap ini setara 8 lap untuk kelas senior. Jadi sebenarnya 4 lap ini akan terasa sedikit lebih lama. Tapi tidak kalah seru, apalagi untuk para orang tua yang sudah menanti-nantikan aksi daripada bocah-bocah cilik ajaib ini. Yang nantinya akan menjadi bibit-bibit unggul pembalap grass track atau motocross di Indonesia. Lebih tepatnya tuan rumah Sulawesi Utara, Minahasa Utara. Clear the way on the P1, luar biasa sekali. Dan posisi 2 dan 3 nampaknya di sini Jeremy Tiwa dikejar oleh pembalap yang ada di belakang. Betul sekali Rio, ini adalah generasi-generasi penerus grass track di bumi Nyiur Melambai Sulawesi Utara. Bagaimana mereka nantinya akan melanjutkan kemampuan pembinaan untuk bisa berkarir di grass track, melanjutkan ke kelas pemula, kemudian melanjutkan ke kelas pro atau senior ya. Yang pasti bukan hanya skill tapi usia mereka juga dibutuhkan untuk jenjang karir ya. Karena nanti untuk masuk ke pemula mereka harus berusia 15 ke 17, betul ya? 15 ke 17 tahun. Oh, nampaknya di sini mencoba untuk terjadi battle. Kedua pembalap ini dia Jeremy Tiwa yang mencoba untuk mempertahankan posisi. Satu pembalap yang mengejar sempat tidak terlihat tadi nomornya karena terlalu kecil. Motornya kecil, nomornya kecil. Oh, trouble di sana nampaknya Jeremy. Oh, siapa nggak di sana? Oh, sudah masuk kembali. Sudah masuk kembali, tapi sudah masuk kehilangan kembali. posisi. Betul, sudah turun di posisi terakhir, saudara-saudara. Lalu di manakah anak cabu-cabu paku? Marvin Salontahe saat ini berada di posisi yang ke-8, saudara-saudara. Harus menunjukkan kemampuan ekstra untuk bisa berada di posisi terdepan. Seorang Marvin Salontahe sepertinya harus terus melakukan pembinaan ya. Ilmu daripada keluarga Salontahe harus diturunkan dari generasi ke generasi. Kita kembali kepada barisan terdepan. Raditya, anak Sulawesi Tengah dari 74 Privater BJM masih memimpin. Kemudian disusul Khairul Azam Munandar. Dan di posisi yang ketiga ada M. Aksan Rio, ini adalah anak Sulawesi Selatan dari Masolo MX. Jauh-jauh dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan datang ke Sulawesi Utara. Kemudian di posisi yang keempat ternyata sudah diambil oleh Jeremia Tiwa. Anak Sulawesi Utara dari JRT 102 Motoling. Sementara di posisi yang kelima adalah Gracio Palapa. Gracio Palapa anak Tondei Racing Team dari Sulawesi Utara. Pertarungan terjadi antara Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, Rio.
Ya, 3 provinsi Sulawesi yang bertarung di sini dan tidak kalah seru seperti yang saya bilang tadi. Sudah mulai ada jarak yang terlihat. Posisi pertama ke posisi kedua hampir tidak terlihat, mungkin 2-3 tikungan. Sementara di posisi belakang kita lihat di sini ada Marvin Keroli Salontahe yang terlihat tadi sempat memasuki rolling section dan saya sempat melihat nomornya. Sendirian saja dia di sana dan balik lagi back on the turn 1 we get 2 riders. Ada 2 bocah cilik yang mencoba untuk battle di sana. Oke, luar biasa sekali sembari melihat para panitia membasahi jalan atau trek yang ada di tempat starting atau main strike kita kali ini. Tinggal beberapa lap lagi sebelum kita melihat dia akan menjadi pemenang dari kelas Mini Trail Non Special Engine 12 tahun. Dan back with you again, Bung Ardin. Betul sekali Rio dan juga Tasela, para pembalap di babak Mini Trail Non Special Engine 12 tahun. Boto kedua 8 laps, 8 putaran mereka akan bermain. Antara Alkipari kemudian Lantian Juan, TRT 91 Pangeran 05 Backjo Racing Team JRT Rata Totok. Begitu pula dengan Iksan dan Ruto, Pangeran 05 Backjo Racing Team, kemudian Rizky Hanif Kusparwanto Rizky HK TRT Teddy Racing Team 91 Sumedang Jawa Barat, Pangeran 05 Backjo Racing Team. Dan kita lihat sudah bersiap Bung ya. Ardin. Berada di garis start saat ini. On position to get start untuk FFA Open 23 Matar Al-Ghifari dari TRT 91 Pangeran 25 Backjo Racing Team asal Jawa Barat. 12 ada Lantian Juan dari JRT Rata Totok asal Sulawesi Utara. 147 Ican Naruto Pangeran 25 Backjo Racing Team asal Jawa Tengah. 125 Rizky HK TRT 91 X Pangeran 25 Backjo Racing Team asal Jawa Tengah. Dan sebelum saya lanjut, ada ternyata tambahan hadiah whole shot FFA Open dari Raja Memahit Racing Team Bos Stephen Memahit senilai 2 juta rupiah. Itu berarti total hadiah untuk whole shot hari ini di FFA Open senilai 4 juta rupiah. Dan saya lanjutkan untuk memperkenalkan semua pembalap yang sudah on position. Rizky HK anak Jawa Tengah dari TRT 91 Pangeran 25 Backjo Racing Team, kemudian 108 Mamo SS Pangeran 25 Backjo Racing Team asal Jawa Barat. 4 MC dan Alnesa Pratama dari IR 545 Memalaki Fly AL79 asal Jawa Timur. Kemudian 27 Ahmad Zulrizal 25 Racing Team Sultra asal Sumatera Utara. 127 Galang Fernando dari Melati Simagaya Palu X bernama 88 asal Sulawesi Utara. Kemudian 11 Edi Arian Pangeran Gold Hunter X Korwar Racing Team dari Sulawesi Utara. 93 Fabio Erlang Destia Power Swiss by Evolution Kakak Bos Gorontalo Abah dari Jawa Barat. Kemudian 111 Inggil Bernaditus RMRT Raja Memahit Racing Team Rata Totok asal Jawa Tengah. 127 Frando Kawung Pangeran Gold Hunter X Korwar Racing Team dari Sulawesi Utara. Nomor 8 Ramdan Aknadif JRT Rata Totok DKI Jakarta. Kemudian 3 Kensi Rondo Nuwu Pangeran Gold Hunter Korwar Racing Team asal Sulawesi Utara. 778 Habib Gasper dari Mami Store 241 MX Team BJM asal Banten. 200 Fernando Tulandi dari FRT Firdaus X9 Bengkel X27 Bengkel asal Sulawesi Utara. Dan yang terakhir ada 210 yang kita kenal dengan Cabu-Cabu Paku Mario Salontahe Pangeran Gold Hunter X Korwar Racing Team asal Sulawesi Utara. Ya, itu dia 17 pembalap yang akan bertarung di kelas FFA Open ini. Tentunya kelas yang sangat bergengsi, dinanti-nantikan oleh penonton, baik yang ada langsung di sirkuit dan menyaksikan langsung dari siaran langsung yang ada di Facebook page atau halaman Facebook. Yes Rio, dan
kelas yang bergengsi ini mendapatkan hadiah tambahan lagi. Wow. Tambahan hadiah uang tunai podium 1 FFA Open dari Haji Ipin Suwawa Gorontalo. Bos, udah bawa pia? Enggak. 3 juta rupiah untuk podium 1 FFA Open dari Haji Ipin Suwawa Gorontalo. Ada lagi whole shot tambahan dari bos owner dari Kifly Racing Team, Bos Kifli Sepang memberikan tambahan uang tunai untuk whole shot senilai 2 juta rupiah. Itu berarti total hadiah untuk whole shot di FFA Open senilai 6 juta rupiah. 5 atau 2 itu ditulis 2. 5 ya. Tambahan lagi dari Bos Victor 5 juta rupiah. Sudah total 11 juta rupiah. 11 juta untuk yang whole shot ya. Whole shot Dari saja. Victor Kamagi menambahkan 5 juta rupiah. Memang nyanda Wow. baku kase Kang. Wow. Nyanda baku kase bos-bos ini. Whole shoot total 11 juta rupiah. Jadi masyarakat Tatelu yang mungkin sedikit kita kasih pemahaman ya, yang belum tahu tentang whole shot. Whole shot ini pembalap yang melakukan start keluar dari tikungan R1 di posisi yang pertama, dialah pemenang whole shot. Kita lihat ya Rio ya. Tasya. Siapakah? Tasya, teman-teman media nasional yang hadir, yang dari Sulawesi Selatan, kemudian yang dari kota Semarang, semua berlari ke area whole shot. Whole shot 11 juta rupiah. Kobeng jangan lupa video. Kobeng jangan lupa video. Oke, dengan jumlah hadiah whole shot yang semakin besar, tentunya mari kita perbesar semangat kita. Tatelu, mana suaranya? Kasih panas, kasih paham. Kasih Ini dia, panas, kasih tahu. 17 pembalap yang akan memperebutkan whole shot. 17 pembalap baku kucah. Baku kucah sayang. Mesin sudah mulai meraung. Engine on. FFA Open. Sirkuit Pangeran 25. Siap. Bejo Racing Team. 15 detik sudah diangkat. Jangan alihkan pandangan kalian saudara-saudara. Kita fokus ke R1. Go! Lan. Siapa yang akan pulang 11 juta? Latihan juan terrata Totok Sulawesi Utara pembalap asal kota Kediri, Jawa Timur, nampak bersih melewati whole shot pertama adalah si Jarang Kepang, Jawa Timur. Berbicara saat ini di Sulawesi Selatan, JRT Rata Totok Sulawesi Utara, kemudian Rizky Haka, kemudian ada lagi Batar Algipari, kemudian ada pembalap Galang Fernando, Fabio Erlang di mana saat ini. MC Don Aldesa Ilham Ramadan IR 545, Mambala Kiblai HL93. Nampak si Jarang Kepang saat ini menunjukkan satu kemampuan terbaik dalam pembalap asal bocah Kediri, Jawa Timur. Berbicara di Sulawesi Utara, akankah ia akan mampu bisa dapat bertahan? Latihan cuan. Cukup cepat ia bermain saat ini latihan cuan. Sementara provokasi yang terus ditunjukkan oleh Rizky Haka. Dua pembalap TRT 91 Bejo Racing Team asal Jawa Barat, kemudian pembalap asal Jawa Tengah Rizky Haka. Atar Algipari ada pada tempat yang ketiga. Apa yang akan coba dilakukan Rizky Haka? Atar Algipari dari area sisi jampingan Alan Bayo, Gol Industri, koik. Oh ya, luar biasa sekali di sini memasuki sektor yang pertama, tikungan yang pertama, kedua pembalap Lantian Juan versus Rizky Haka. Atar is following from behind. It's gonna be 3 wide battle between the 3 riders. Satu pembalap semakin memperkecil ketertinggalan. Siapakah dia? Apakah seorang Mamo SS yang memperkecil ketertinggalan? Memasuki sektor yang selanjutnya, Atar semakin cepat, semakin melesat ke depan. Namun seorang yang mendapatkan whole shot masih mempertahankan di sini depan. Oh, dari luar Burnson. It's gonna be a fight side by side the 2 riders.
riders on the full section. Ini dia rolling section yang sangat cepat sekali. Latihan with a good defense, Bu. Latihan Juan Semakin dampaknya. seru, semakin Tasya, seru. Latihan Juan dampaknya saat ini terus. Medis, medis, melakukan medis, medis. lompatan medis. Mohon bantuannya, medis. Mohon Medis. bantuan Medis. Mohon bantuan Mohon medis. bantuan medis. Dari sektor mana Tasya? Silakan membawa tandu, membutuhkan tandu di dekat area hole shot. Boleh dibantu tim medis, bawa tandunya, terima kasih. Kita kembali ke track lagi Bung Ardin. Masih memimpin kelas band sementara untuk Free for All Open di kejuaraan nasional hari ini. Lantian Juan, pebalap dari JRT Rata Totok. Kita lihat masih stabil, Lantian memimpin, berada di barisan paling depan. Stabil saja dia, stamina yang masih prima di sisa-sisa kelas untuk hari yang terakhir ini. Kemal sudah diambil, menuju ke single jumpingan dan berada di tabletop. Lantian melakukan whip di tabletop. Kemudian Rizky Haka mengejar, M. Atar pun demikian, mengambil sisi bagian dalam, menuju ke sektor pertama atau R1 saudara-saudara. Lantian Juan, perhatikan dari berbagai sisi Anda melihat. Dari berbagai sudut Anda melihat. Perhatikan sesaat Lantian Juan. Lantian Juan dari Jarang Kepang JRT Junior Racing Team Rata Totok. Medis. Mohon bantuannya medis. Mohon bantuannya medis dengan tandunya. Mohon tandu medis tandu. Mohon bantuan pertolongan medis di area hole shot. Ada satu pebalap yang mengalami insiden, saudara-saudara. Medical, percepat langkah Anda, petugas medis. Kita kembali lagi ke track, saudara-saudara. FFA Open semakin membara, balapan semakin panas di sirkuit permanen Pangeran 25 Major Racing Team hari terakhir ini. Perebutan poin untuk menduduki juara umum, ya. Untuk membawa pulang hadiah utama kita, 1 unit mobil persembahan dari Bos Alan Bayo. Kita lihat masih memimpin andalan dari JRT Rata Totok. Lantian Juan tidak memberikan celah sama sekali kepada Rizky Haka. Ini adalah pebalap dari TRT 91 Pangeran 25 Major Racing Team. Sementara pebalap lainnya dari Pangeran 25 Major Racing Team, M. Atar, masih memacu kendaraan dengan baik di posisi yang ketiga. Mengancam posisi yang ketiga di belakang M. Atar ada Ican Naruto, saudara-saudara. Pebalap dari Pangeran 25 Major Racing Team asal Jawa Tengah. Jawa Tengah bertarung dengan Jawa Barat di posisi yang ketiga dan keempat, Rio. Ya, luar biasa sekali di sini nampaknya seorang Lantian Juan membuat statement yang jelas. Veni Vidi Vici. Saya datang, saya lihat dan saya taklukkan. Tapi penaklukan ini belum selesai. Masih ada seorang pembalap di belakangnya dia. Memperkecil sebuah ketertinggalan. Itu nampaknya seorang Rizky Haka. Mulai konsisten di podium. Masuk tikungan selanjutnya. M. Atar dikejar seorang Ican Naruto. 2 pembalap yang akan bertarung di sini. Dan juga terlihat Mamo yang mencoba untuk mengejar, memperkecil ketertinggalan. Agar supaya bisa mendapatkan top 3 mungkin untuk race yang kali ini. Sudah berjalan beberapa race, saudara-saudara. Semakin intens, semakin tegang tentunya. Dan ini akan membuat hasil semakin sulit diprediksi. Kenapa? Karena Ihsan mulai dikejar. Ihsan mulai dibuat sebuah tekanan yang mencoba untuk dihantar dari seorang Rizky Haka. It is going to be between these 2 riders to fight for the win. Who's going to get it? Nobody knows until we go to take a flight out for the finish line. Back to Bung Ardi. Betul sekali Lantian Juan. Perhatikan dari sisi jampingan Bos Buddha. Jonathan Kamagi. Wahai! Lantian Juan, JRT Rata Totok. Begitu kencangnya melewati area jampingan. Kemudian Rizky Haka. Rizky Hanif Kusparwanto. Inilah bocah Kelaten Jawa Tengah. TRT Teddy Racing Team 91 Sumedang Jawa Barat. Pangeran 25 Major Racing Team, ia mendapatkan dirinya membayangi si Jarang Kepang asal kota Kediri, Jawa Timur Junior Racing Team JRT Rata Totok lewat Lantian Juan. Di manakah saat ini seorang Ematar Al-Gibari, di manakah seorang Ramdan Ahnadib, di manakah seorang Babo Eses, di manakah seorang MC dan Aldesa Ijan.
Naruto. Ia terus berupaya untuk bisa memperpendek jarak. Pembalap Fabio Erlang Destia saat ini mengantongi Star Jawa Barat. Pembalap kelahiran Wonosobo, Jawa Tengah nampak saat ini sudah mulai sedikit kepayahan ketika melihat si Jarang Kepang Lantian Juan dengan begitu perkasa memimpin laju perjalanan di Free for All Open yang saat ini terus kita saksikan melintas di lintasan sirkuit Pangeran 05 Major Racing Team dengan panjang lintasan 1280 meter di Tatelu Raya, Natasha. Betul sekali Bung Ardin. Ini bahaya, ini ancaman saudara-saudara. M. Atar Al-Ghifari, andalan dari TRT 91 Pangeran 25 Major Racing Team mendapatkan tekanan, mendapatkan pressure dari rekan setimnya Pangeran 25 Major Racing Team Ichan Naruto yang semakin dekat. Ichan Naruto berada di posisi yang keempat, sementara Atar berada di posisi yang ketiga. Dan ternyata sudah diambil saudara-saudara. Ancaman yang diberikan oleh Ichan Naruto sudah terrealisasi dengan baik. Disabet saja, diserempet saja posisi daripada M. Atar saudara-saudara. Ichan Naruto, rekan setim dari M. Atar, Pangeran 25 Major Racing Team sudah berada di posisi yang ketiga. Mengubah klasemen sementara. M. Atar masih berusaha memacu kendaraan dengan baik, memaksimalkan pengerjaan mesin yang dirancang oleh mekanik Herto Pangeran 25 Major Racing Team. Namun sepertinya M. Atar power dan stamina-nya mulai menurun setelah mengalami kecelakaan di kelas sebelumnya. M. Atar kembali mendapatkan ancaman Rio. Kita lihat di posisi yang kelima ada Fabio Erlang Destia. Fabio Erlang Destia, anak dari Jawa Barat. Tim Power Swiss by Evolution kakak bos Gorontalo memberikan tekanan kepada bocah ajaib dari Jawa Barat, Bung Ardi. Betul sekali, Tasya. Nampak saat ini juga apa yang coba dihadirkan pembalap Sumatera Utara 25 Racing Sulawesi Tenggara by Arisandi. Begitu pula dengan apa yang dilakukan Galang Fernando dan juga tentunya Inggil Bernardictus. Bocah Seragen asal Jawa Tengah Inggil Bernardictus belum bisa berbicara banyak pada race kali ini. Nampak Dewi Fortuna terus berpihak bagi si Jarang Kepang yakni Lantian Juan, pembalap asal Kediri Jawa Timur, kembali begitu tampil di Knayat, begitu perkasa junior JRT Racing Team Rata Totok memimpin laju perjalanan Free for All Open yang saat ini terus kita saksikan bersama saudara. M. Atar Al-Ghifari, begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh ketua kelas Rizky Haka. Ia berada pada deretan yang kedua Rizky Haka. Ichan Naruto masuk pada tempat yang ketiga, keempat M. Atar Al-Ghifari. Kelima ada Fabio Erlang Destia. Ia berada pada tempat yang kelima. Siapakah yang saat ini berada pada tempat yang keenam? Perhatikan sesaat dari berbagai sisi Anda melihat. Perhatikan jalur balap, kontrol emosi Lantian Juan. Perhatikan jalur balap Rizky Haka. Perhatikan jalur balap Boreski. Posisi yang ke-6 dan ke-7 Bung Ardin, ini terjadi persaingan antara Edi Aryan dan Mamo SS. Sepertinya pada kelas ini seorang perebut atau yang dikenal dengan julukan maling piala, Mamo SS, tidak berkutik saudara-saudara. Mamo SS berada di posisi yang ke-7, tidak berkutik. Julukan maling piala, anak Jawa Barat Mamo SS dari Pangeran 25 Major Racing Team harus puas di posisi yang ke-7 saat ini. Namun segala kemungkinan bisa saja terjadi. Kita mengharapkan tentunya pemimpin-pemimpin barisan awal, Lantian, Rizky Haka, Ichan Naruto akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak ada trouble mesin, tidak ada insiden ya. Sehingga apa yang sudah ditargetkan oleh setiap tim ini bisa dicapai di kelas FFA Open Rio. Ya, luar biasa bagaimana kita melihat di sini. Ya, seorang Lantian Juan leading, making a really good statement. Di sisi yang lain kita melihat ada seorang
Rizky Haka yang mengejar dan Mamo. Seperti biasa ada sedikit pressure antara Mamo dan juga seorang Eddie Arian. Eddie Arian is making a pressure. Dia mau coba untuk membuat sedikit tekanan untuk meraih sebuah posisi. Apakah Mamo bisa mempertahankan ini sampai akhir atau tidak? Ini tergantung dari bagaimana dia konsisten mempertahankan sebuah celah, mempertahankan sebuah posisi. Ketika dia dituntut untuk zero mistake, tidak berbuat masalah, kesalahan, maka dia seharusnya bisa mempertahankan posisi yang ketiga. Tetapi kembali lagi, kita akan masuk ke lap yang terakhir. Atau Yes. dua, yes. Kita akan Rio. masuk ke sektor yang terakhir, Bung Aryan. Bung Siapa yang Rombes. memenangkan? Oke, Yes. saya minta teman-teman Minahasa Utara, Sulawesi Utara, kita sambut sang jawara kita Lantian Juan. Juan JRT Ratatoto. Dengar gaya apa? Gaya gimana tadi? Gaya gimana tadi? Head clicker. Head clicker. Lantian Juan ternyata juga menyimpan dan seolah mendengarkan apa yang terus disampaikan oleh Tasya di hari yang pertama, kedua, dan di hari yang ketiga. Betul Dan sekali. saat ini ia pertontonkan adalah si Jarang Kepang Junior JRT Racing Team Ratatoto. Ratatoto. Dan harus puas di posisi yang kedua, Ya. Rizky Haka Oke, dari Tasya. Pangeran 25 Tasya. Major Racing Team. Ya, Tasya, Lantian Juan untuk segera Hold shot. ke podium juara. Hall shot bagi Lantian Juan dan juga tentunya hadiah tambahan tadi untuk podium 1 di kelas Moto 2 sebesar 3 juta. Waduh, Silakan Lantian, Lantian Juan dari JRT Ratatoto on stage. Lantian melo duit pora. Melo duit pora Lantian. Gimana bahasa Jawanya gimana, Bung Arin? Melo duit pora. Melo duit pera. Melo duit Melo opora. duit pera. Ayo, iki Dan loh. telengan. 11 Dah juta telengan. tambah 3 juta ya 14 juta. Nggak bisa terang bahasa Jawa, bahasa minut jo memang. Da telengoni. Jabi lang akang pekabal. Barakai. Barakai Lantian Juan berhasil membawa pulang hadiah Hall Shoot senilai 14 juta rupiah. Ditambah dengan hadiah podium 1 tentunya senilai 3 juta rupiah. Oh, udah total itu ya, Hall Shot dan podium 1. Oke. Hall shotnya 11 juta dan 3 jutanya adalah hadiah podium 1. Total 14 juta rupiah disabut saja oleh Lantian Juan Tian, JRT Ratatoto. Tian, melo duit pora. 14 juta iki. Silakan Lantian dan Tatelu. Minta tolong, ini Kemang minta tolong dengan sangat. Ini adalah kelas kelas di mana sebetulnya mereka bukanlah pembalap